adalah game yang cukup bikin iPad-nya sedikit keringetan guys. Itu bukan lag ya, tapi pas lagi main, kalau kalian lihat itu ada space kosong. Yo guys, balik lagi sama Fendi, Jepu. Akhirnya berakhir juga teror kalian ke gua. Karena di video ini gua bakal hajar 10 game pilihan kalian yang paling banyak di request di video sebelumnya. Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, game ini sebenarnya udah dibahas di video sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa, gue mainin lagi dengan settingan highest 60 fps. Overall, gue main selama 25 menitan, lancar-lancar aja guys di iPad ini, nggak berasa ada lag sih. Terus kalau kita ukur secara grafik, dapat FPS rata-rata di 59,3. Oh ya, kalau kalian lihat di bagian belakang ada turunan tajam, itu bukan lag ya, tapi pas lagi main karakter gue tenggelam, jadi sempat drop gitu framenya. Selama 25 menit main tadi, baterai berkurang sekitar 13%, dan temperature baterai di grafik ini 35 derajat. Pas gue ukur langsung ada di sekitar 31 sampai 36 derajat. Suhu tertinggi itu gue cek ada di sekitaran sini guys. Lanjut kita ke PUBG. Dapat settingan Ultra HD, Ultra, HDR Ultra, Balance, dan Smooth Extreme. Pengalaman mainnya lancar jaya. Gua main satu game sekitar 22 menit dan dapat FPS rata-rata di 59,5. Untuk suhunya juga adem dengan suhu tertinggi di 32 derajat Celcius. Gimana dengan baterainya? Berkurang 8% ya, pakai settingan Balance Extreme. Untuk Mobile Legends mirip sih kayak PUBG, nggak ada komplain dari gua. Gua main segame pakai settingan Ultra sekitar 13 menitan dan baterai berkurang 5%. Untuk suhu rata-rata ada di 31 derajat Celcius. Hitungannya adem kok ini. Dari sisi grafik ada sedikit bergerigi-gerigi gitu ya dengan FPS rata-rata di 59. Tapi nggak berasa ada penurunan performance sih saat dimainin langsung. Oh ya, yang sempat gue perhatiin untuk semua game yang gue mainin, kalau kalian lihat itu ada space kosong di kanan sama kiri tablet ini loh. Kalian bisa perhatiin dari awal sampai akhir untuk semua gamenya. Menurut gue emang gara-gara resolusi layar dari tablet ini aja yang nggak pas. Untuk Wild Rift, gue pakai settingan custom ya dengan framerate 60 fps, grafik ultra, dan sisanya high semua. Kayak yang kalian bisa lihat di layar. Pengalaman mainnya aman juga kok. Dapat FPS di 59,5 dengan suhu rata-rata di 30,8 derajat. Gue main satu game sekitar 16 menitan dan baterai berkurang 7%. Kayaknya sejauh ini belum ada game yang bener-bener bisa bikin keok deh si iPad mini ini guys. Gak seru nih. Dan apakah game bola ini bisa menggocek iPad mini jadi keok? Sebelumnya gue kasih tahu dulu ya, kalau grafik yang gue set itu di high dan frame rate-nya 60 fps, udah paling mentok ini. Dan kalau kita lihat dari grafik FPS-nya dapat rata-rata di 59,2. Masih belum ada perlawanan nih buat si iPad-nya guys. Oh ya, kalau kalian lihat ada turunan tajam di tengah, itu cuma pergantian match aja ya, bukan nge-lag. Jadi gue main 2 match, total 19 menitan gitu, dan baterai berkurang 7%. BTW di match pertama gue dibantai 3-0 guys, dan pertandingan kedua gue bisa menang 2-0. Tapi satu golnya pun gue dapat yang bunuh diri. Aduh, emang cupu banget deh gue main game yang ini. Sampai sejauh ini pasti kalian mulai banyak yang tanya nih, Bang, pakai apa itu alat ukur buat FPS-nya? Jadi gue pakai tools yang namanya WeTest, dimana ini adalah sebuah non-stop platform yang khusus bergerak di bidang quality assurance buat apps. Nah, khusus buat cek dan analisis performance barusan, gue pakai yang namanya WeTest PerfDoc. Di sini kalian monitor nggak cuma FPS doang loh, tapi bisa baterai, CPU usage, suhu, dan masih banyak lainnya. Buat detailnya kalian bisa cek link di deskripsi, oke? Atau kalau kalian mau gua bahas di video terpisah lebih detail, komen aja di bawah. Selanjutnya ini game yang banyak kalian request juga, yaitu Ark Survival. Jadi buat yang belum tahu, di game ini kita jadi manusia purba zaman dulu, yang mana kita mesti bertahan hidup dengan cari makan di hutan, ambil kayu, terus bangun tempat berteduh, dan lain sebagainya. Dan yang bikin seru adalah kita mesti bertahan hidup dari binatang-binatang buas di hutan ini. Dan seiring berjalannya waktu, peralatan kita bakal lebih canggih lagi buat explore tempat baru. Dan juga lawan binatang yang lebih wah lagi guys. Jadi di game ini gue pakai settingan yang paling tinggi, yaitu Epic. Dan selama main gak berasa ada lag sih, walaupun ini bukan game 60 fps ya. Saat gue cek di grafik FPS-nya dapat rata-rata di 33,2. Dan kenapa grafiknya bisa acak-acakan gitu?
Setelah gue observasi, lonjakan ke atas itu saat kita lagi buka menunya ya. Tapi kalau saat kita gerakin orangnya bisa stabil di 30 fps. Dari sisi suhu, ini adalah game yang cukup bikin iPad-nya sedikit keringetan guys. Secara grafik, terlihat suhu tertinggi itu ada di 36 derajat. Dan kalau gue ukur langsung, ada di sekitar 38 derajat loh. Dari sisi baterai pun cukup memakan daya. Total gue main sekitar 20 menitan dan baterai berkurang sekitar 14%. Udah, nggak usah komen. Mesti adil dong. Jadi kita cobain game yang digemari banyak kaula muda ini. Untuk settingan gue set di Ultra, High, Shadow-nya On, dan High FPS. Harusnya settingan ini udah mentok sih. Untuk pengalaman mainnya, justru gue ada berasa sedikit lag ya di game ini. Dan terbukti dari grafiknya pun cukup bergelombang. Pas gue analisa, grafiknya turun itu saat gue ketemu musuh. Tapi saat gue jalan biasa, grafiknya stabil di 60 fps. Gue nggak tahu ya, entah gamenya yang berat dan iPad-nya nggak sanggup handle, atau emang gamenya yang nggak bisa handle dirinya sendiri. Untuk FPS rata-ratanya dapat di 57,5, yang mana termasuk tinggi juga kok. Terus baterainya berkurang sekitar 8% selama gue main sekitar 27 menit. Lama juga ya kalau dipikir-pikir. Untuk suhunya aman sih, paling tinggi ada di sekitar 32-33 derajat Celcius. Lanjut kita main kebut-kebutan di Asphalt 9. Yang pas gue cari settingan 60 fps-nya kok nggak ketemu ya. Seingat gue di iPad Pro dulu ada kok. Tapi ya mungkin masih belum support aja di iPad mini ini guys. Gue main game ini nggak lama, sekitar 6 menitan. Dan dapat FPS rata-rata di 35,9. Dengan baterai berkurang 4% dan suhunya aman di kisaran 31 derajat. Ini game adalah salah satu request kalian yang baru pertama kali gue mainin juga. Lumayan menarik sih, game kapal perang gitu 5 lawan 5. Selama main, aman. FPS rata-rata juga ada di 59,3. Kalau kalian lihat di grafiknya ada 2 turunan tajam ya. Tapi itu bukan lag, yaitu perpindahan dari satu game ke game lainnya. Total gue main 3 game sekitar 12 menit dan baterai berkurang 6%. Untuk suhunya lebih di atas dikit dengan suhu rata-rata 32,4 derajat dan suhu tertinggi mencapai 34 derajat loh. Oh ya, untuk settingannya gue pakai yang mentok yaitu Ultra 60 fps. Phew, akhirnya sampai juga di game terakhir yaitu Call of Duty. Di sini gue main satu game Battle Royale sesuai request kalian nih yang bilang wah mendingan ini daripada multiplayer. Untuk settingannya dapat di very high dan high max. Jadi gue main di frame rate yang paling tinggi aja yaitu high max. Dan selama main mulus-mulus aja. FPS rata-ratanya juga cukup stabil di 59,2. Total gue main sekitar 15 menit dan baterai berkurang 9%. Untuk suhunya sedikit lebih tinggi dengan suhu rata-rata di 32,5 dan suhu tertinggi di 35 derajat. Oke, apa yang kita dapat dari hasil tes ini? Pertama, iPad mini 6 ini bisa jadi andalan kalian buat ngegame ya, karena udah banyak buktinya dari grafik FPS yang gua share tiap game. Kedua, dari sisi baterai, kalau gua hitung dari awal dikurangin sama gua makan, istirahat, ini itu, kira-kira sekitar 3,5 jam guys. Itu pun gua mulai dari 96% dan masih sisa 11%. Yang menurut gua oke lah ya, secara digeber ngegame terus. Ketiga, untuk pengalaman main di iPad mungil ini cukup enak. Gue sempat main tanpa stand juga oke kok, kayak HP aja. Karena nggak terlalu berat, nggak kayak waktu gue cobain iPad Pro kemarin yang wajib butuh pakai stand buat main. Kalau nggak mah bisa pegel. Keempat, ingat ya, hampir di semua game yang gue lihat ada space kosongnya di sisi kanan sama kiri. Buat gue sih sebenarnya nggak masalah. Cuman informasi aja buat kalian yang mungkin bakal keganggu. Terakhir, pakai controller sangat bisa banget di iPad ini. Gue coba pakai stick PS5 dan aman. Cuma ingat, ini untuk game tertentu aja yang support. Nggak semua game bisa pakai controller. Oke guys, kalau kalian suka dan dirasa bermanfaat, boleh tolongin gua buat like dan share video ini ya. Cukup memakan waktu dan effort juga buat bikin video ini. Jadi tolong di like ya dan subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.